Please ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKGA. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Puji Tuhan. Pasti kalian sudah siap beribadah kan pagi hari ini? Yuk kita siapkan hati kita, sikap kita, supaya kita bisa beribadah dengan baik ya. Tapi pagi ini Tante tidak sendiri. Tante akan memanggil teman kita, Kak Dea. Silakan Kak Dea. Halo Tante Desti. Halo. Halo teman-teman semuanya. Ya, Kak Dea semangat ya anak-anak ya. Pasti kalian juga akan semangat memuji Tuhan. Pasti Tante. Yuk teman-teman, jangan ada yang saya main-main ya. Jangan ada yang saya makan juga. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu yang pertama, Bapa, Aku Datang Padamu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Anak-anak, kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil sikap doa, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kalau kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, pagi ini kami mau gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
tidak main-main. Kami mau belajar untuk duduk diam, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Kak Dea, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Ayo teman-teman, kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Oke, anak-anak nyanyi dengan penuh sukacita ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, siap di kanan kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, siap di kanan kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kiri kau ada, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan, dalam suka, dalam duka, Yesus selalu beserta. Amin. Kenapa dia? Tante, dia jadi teringat sama teman dia. Dia tuh kadang suka sedih, bahkan suka marah-marah. Loh kenapa? Itu Tante, dia tuh kalau keinginannya tidak dituruti, dia suka marah-marah. Bahkan kalau temennya ada yang juara, dia suka iri. Aduh, jadi susah gitu hidupnya ya Tante. Hidupnya pasti nggak happy, nggak sukacita. Nah, dia itu juga pas loh dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini tentang penguasaan diri. Yuk, sekarang kita mau ingat-ingat lagi lagu Buah Roh yang berisi tentang rasa buah roh yang ada 9 rasa itu. Yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari anak-anak kita nyanyikan bersama lagu ini ya.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau selalu dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Betul Tante, kita harus bisa menguasai diri kita ya Tante, baik dalam perkataan dan juga sikap kita. Betul sekali. Itu seperti yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah selesai memuji Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami. Juga Tuhan tolong berkati bagi Tante Desti yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan.
Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom. Anak-anak, tadi kalian sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya apa ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh. Kita sampai pada rasa buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Sebelumnya Tante mau tanya, penguasaan diri itu apa ya? Penguasaan diri itu adalah kemampuan kita, kita ini. Kemampuan kita untuk menahan, berbicara yang baik, bertindak yang baik, berpikir yang baik. Kalau suka marah-marah, kira-kira apakah itu bisa menguasai diri? Oh, pintar. Tidak bisa. Nah, di dalam Alkitab kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Apa yang terjadi? Kalian penasaran? Yuk kita dengarkan bersama ya. Anak-anak, firman kali ini adalah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Salah satunya adalah Yusuf, anak Rahel. Dari 12 anaknya, Yakub memang paling mengasihi Yusuf. Ia menyuruh membuat jubah maha indah untuk Yusuf. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf, mereka sangat membencinya. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu ia menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya itu. Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang, kata Yusuf. Lalu tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku. Saudara-saudaranya sangat marah. Kamu mau menjadi raja atas kami? Kamu ingin berkuasa atas kami? Dan mereka makin membenci Yusuf karena mimpinya itu. Lalu Yusuf bermimpi lagi dan ia menceritakan lagi kepada saudara-saudaranya. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yusuf juga menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Ayahnya bilang, "Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu menyembah kepadamu?" Tapi Yakub menyimpan dalam hatinya dan berpikir, apa sebenarnya arti dari mimpi itu? Suatu kali, saudara-saudara Yusuf pergi ke Sikem dan menggembalakan kambing domba ayahnya. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergi dan lihatlah keadaan saudara-saudaramu dan kawanan ternak kita, dan bawalah kabar kepadaku." Yusuf pun mencari keberadaan saudara-saudaranya. Saat itu, saudara-saudaranya sedang menggembalakan ternak. Tapi ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf datang dari kejauhan, mereka berencana untuk membunuh dia. "Lihat, si pemimpi datang. Mari kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Lalu kita bilang saja kalau seekor binatang buas sudah memakannya." Ruben, anak tertua, berkata, "Jangan kita bunuh dia. Lemparkan saja ke sumur ini, tapi jangan kita apa-apakan dia." Ruben berkata demikian karena dia berencana untuk menyelamatkan Yusuf dan akan membawa kembali Yusuf kepada ayahnya. Maka ketika Yusuf datang, mereka melepaskan jubahnya yang maha indah itu
dan melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur kosong. Ketika sedang duduk makan, seorang pedagang dari kaum Ismail datang dengan untanya menuju Mesir. Yehuda, salah satu saudara Yusuf, bilang, "Tidak ada untungnya kita membunuh Yusuf. Lebih baik kita jual saja." Mereka pun mengeluarkan Yusuf dari sumur itu, kemudian menjualnya kepada orang Ismail sebesar 20 shikal perak. Yusuf dibawa dan memulai perjalanannya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Tetapi saudara Yusuf bilang kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Menurut anak-anak, siapa ya di sini yang tidak bisa menguasai dirinya? Siapa? Apakah Yusuf? Bukan ya? Siapa? Betul, saudara-saudara Yusuf tidak bisa menguasai dirinya. Apa buktinya? Buktinya, pikiran mereka ini mereka pakai untuk merencanakan kejahatan. Mereka akan membunuh Yusuf katanya. Waduh, lalu apa lagi setelah pikiran? Sikap mereka. Setelah tidak jadi membunuh Yusuf, apa yang mereka lakukan? Mereka membuang Yusuf, kemudian menjualnya. Wah, berarti mereka tidak bisa menguasai sikapnya hanya karena iri hati. Nah, lalu apalagi yang tidak bisa mereka kuasai? Ini mulutnya, perkataannya. Salah satu saudara Yusuf tadi tidak bisa menguasai mulutnya. Apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Berbohong kepada ayahnya. Katanya Yusuf dimakan binatang buas. Padahal tidak seperti itu kan? Nah, itu tadi contoh-contoh yang tidak bisa menguasai diri. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita, anak-anak dan tante juga bisa menguasai diri kita. Kita tidak mampu, tapi Tuhan bisa membantu kita, menolong kita. Apa sih yang Tuhan mau kita kuasai? Yang pertama apa? Apa ini anak-anak? Pikiran kita. Tuhan mau supaya pikiran ini kita kuasai untuk berpikir hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Tidak boleh merencanakan hal-hal yang jelek untuk pukul teman. Abis ini aku mau pukul dia. Dia di pikirannya sudah tidak bisa dikuasai lagi. Kemudian yang kedua apa lagi? Tuhan mau kita menguasai sikap kita. Contoh, kalau misalnya anak-anak pernah kepingin sesuatu, ingin mainan misalnya, kalian minta kepada papa mama. Lalu papa mama bilang, jangan sekarang ya, nanti lain kali aja. Apa yang kalian lakukan? Marah-marah, pukul-pukul mama, tendang-tendang mama. Apakah itu namanya bisa menguasai diri? Tidak ya, itu namanya tidak bisa menguasai diri. Seharusnya kalau papa dan mama bilang begitu, kita nurut, kita sabar sambil kita berdoa supaya Tuhan memberkati papa mama, sehingga papa mama bisa membelikan mainan yang kita inginkan. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, apa yang Tuhan mau kita kuasai? Tuhan mau kita menguasai mulut kita. Bagaimana cara menguasai mulut kita? Tuhan mau mulut kita yang Tuhan ciptakan ini kita pakai untuk berkata jujur, tidak suka bohong. Kemudian kita pakai mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan bohong-bohong, bukan berkata kotor, bukan bicara kotor. Oke? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang rasa buah roh yang ke-9, yaitu apa tadi? Penguasaan diri.
penguasaan diri di dalam pikiran kita, apalagi sikap kita, kemudian perkataan kita. Anak-anak mau untuk menguasai diri? Mau ya? Siapa yang mau? Tuhan pasti akan menolong kita. Yuk sama-sama anak-anak, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa ya. Kita mau mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar tentang kehendak Tuhan untuk kami bisa menguasai diri kami. Tuhan, kami tidak mampu. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menguasai pikiran kami, sikap kami, dan perkataan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati juga papa dan mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sudah selesai, ibadah kita juga sudah selesai. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.